Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi Top Set Semangat. Yaitu kebetulan kita berada di rumah untuk meracik membuat pupuk blending. Artinya pupuk pada musim kemarau ini biasanya sering ditambah karena seiring dengan penguapan tinggi juga kadar air yang cukup, dalam arti kurang maksimal karena tidak bisanya menggenang di areal lahan. Pupuk yang kita gunakan yaitu sedikit nitrogen, bahkan tanpa nitrogen. Nitrogen yang kita gunakan berasal dari produk dari petrokimia, yaitu dengan merek dagang Nitralet N25% dan sulfur 9%. Ini sebagai pengganti pupuk bersubsidi pemerintah yang dirasa kurang cukup, juga terbatas, juga tidak ada. Kita ambil nitrogennya dari Nitralet ini, dimana Nitralet ini sebenarnya sudah gabungan antara nitrogen urea dan nitrogen miliknya ZA. Artinya satu pupuk ini sudah mewakili urea dan ZA. Kemudian kita tambahkan beberapa pupuk Ponska yang dapat jatah dari kelompok tani. Untuk luasan 1 hektar kita dapat cuma 2 sak untuk Ponskanya, NPK-nya, kemudian Nitraletnya juga 2 sak kemasan 25 kilo. Selanjutnya ada petroganiknya sekitar 2 sak. Artinya ini kita titik beratkan pada total semua 420 kilo untuk 2 hektar guys. Ini nanti cukup nggak cukup adanya ini. Kemudian kita sebar tipis, berbeda dengan yang cara awal kita memakai kompos dan hanya nitrogen saja yang kita ecerkan. Kali ini karena dirasa sudah daun-daun kiri kanannya melengkung ketemu, akhirnya menutupi rumput-rumputnya, maka dari itu kita sarankan cukup disebar karena juga meratakan lebih mudah bila dibanding sistem icir. Jumlahnya terbatas, maka dari itu kita harus pandai-pandai meratakan. Selanjutnya yaitu kita juga dapat bantuan dari pemerintah berupa insektisida alami yang cara aplikasinya ini seharusnya direndam minimal 24 jam, kemudian baru dilakukan yaitu penyemprotan. Ini karena ada beberapa stok kita gunakan untuk pencampuran di pupuk. Pencampuran di pupuk ini kita kasih untuk Prima Agrotech ini 5 saset, kemudian si Prima ini guys, Prima Agrotech sama Bacto Plus, Prima Agro Plus ini kita kasih 5 saset. Artinya cukup nggak cukup, memang kita semacam uji coba, uji dimana efektivitas bila dicampurkan pupuk, karena ini pupuknya kita tidak memakai unsur kimia seperti karbofuran, diasenon, dan fipronil, bahkan fluorontaniprol. Maka dari itu kemungkinan peluang bakteri untuk hidup di dalam pupuk, juga ada petroganik sebagai medianya, memberi hidup di pupuknya sebagai medianya. Kemudian kita sebarkan di area lahan, dimana lahan nanti juga basah, juga ada air, pastinya bereaksi. Intinya kita buat uji coba utak-atik matuk yang nantinya akan hemat aplikasi, hemat efisien di tenaga kerjanya. Kemudian daripada itu nantinya kita akan gunakan secara khusus untuk rendaman. Ini kita coba di pupuk, aplikasi di pupuk Prima Agrotech, Bacto Plus, dan Metarisep kita campur di pupuk agar menyebar di lahan. Ini yang untuk lahan 2 hektar cuma kita kasih 5 bungkus Prima Deco 5 bungkus, Metarisepnya 5 bungkus. Ini setelah kita campur, kita
campur merata di pupuk, kemudian kita masukkan dalam karung, ditakar, karena nanti juga menentukan luasan. Beralih ke menghitung kebutuhan pupuk, yaitu usahakan takarannya untuk timba guys, ini harus sama. Ini satu sak diisi telu peluru gimana? Telu diisi 3, dikasih 3 timba, kurang lebih antara 15 kiloan untuk maksimal 20 kilo lah. Nanti dijumlah ketemunya berapa, kemudian dibagi 2. Artinya untuk lahan 2 hektar katakanlah 30 sak, jadinya berarti per hektarnya harus 15 sak. 15 sak itu nanti kita banjarkan guys, satu petaknya berapa nanti bisa ketemu, karena nanti bila tidak dihitung seperti ini akan tersisa, ada yang banyak ada yang kurang. Metode pupuk yang kedua ini tidak menitik beratkan untuk banyaknya, yaitu menitik beratkan pada perataan, cara perataan, cara penaburan, juga cara aplikasinya, menghitungnya, agar tidak berlebih juga tidak terlalu banyak terbuang sia-sia, larut oleh air dan penguapan karena sinar matahari yang tinggi karena musim kemarau. Yaitu blending, artinya dibuat, dicampur merata seperti ini, kemudian ditakar, kemudian dibanjarkan di area lahan. Mulai dari awal jumlah NPK, sudah cara aplikasi insektisida organik kita campurkan di pupuk, kemudian kita hitung jumlahnya. Untuk pengairan di lahan disarankan di beberapa hari ini usahakan biar tetap kering guys, tetap kering artinya basah namun tidak melebihi keringnya, artinya tidak terlalu pecah-pecah di lahan, biar pecah tapi tidak terlalu parah. Untuk memecah siklus akar di dalamnya biar perakaran tambah banyak, juga pupuk-pupuknya ini biar masuk, kemudian agar lebih maksimal penyerapan unsur harianya. Biasanya kalau dibiarkan beberapa hari, bahasa Jawanya kehausan guys, tanaman kehausan, akhirnya menyerapnya juga akan semakin cepat bila dibandingkan dengan tidak kehausan. Kurang lebih itulah, mirip-mirip dengan kita saat lapar dan kehausan akan menyerap banyak. Di beberapa hari memang kita biarkan untuk agak kering, kemudian kita lakukan aplikasi pupuk dan pengairan. Ini lahan kebetulan sudah bersih, sudah ketemu kiri kanan, tidak ada rumput. Kita lakukan pemupukan. Nantinya beberapa hari kita akan lakukan penyemprotan dengan insektisida, kemudian zat perangsang tumbuhnya, juga untuk jamurnya, karena dirasa sudah umur 37-an kurang lebih. Nanti sudah ada kelembapan tinggi karena daun-daunnya sudah ketemu kiri kanan. Maka dari itu kita pupuk, kita tutup, kita penambahan cukup untuk diratakan. Nampak seperti ini setelah aplikasi pengaduan pupuk ini, langsung kita berangkat di lahan. Untuk yang pupuk kedua ini disarankan yaitu kurang lebih setelah jam 9 ke atas guys, karena kondisi lahan, kondisi daun biasanya masih agak basah karena ada embun yang nanti dikhawatirkan akan terbakar karena kondisi pupuk menempel di daunnya. Saat ini tepat ini pagi meracik, setelah jadi antara jam 8 ke atas nanti kita sebarkan di lahan. Kurang lebih gitu guys untuk sementara masalah aplikasi perataan pupuk, pencampuran pupuk, juga dosis-dosisnya.